Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan hasil dari proyek 3, yaitu penelitian tentang data kakao. Data kakao adalah data yang berasal dari perusahaan yang memproduksi coklat terkenal di dunia dan memiliki banyak hektar pohon yang memproduksi buah kakao di Ghana dan Pantai Gading. Data terdiri dari 244 pohon yang berbeda yang diambil sampelnya dari Pantai Gading selama 18 tahun dari tahun 1977 sampai 1994. Variabel yang digunakan terdiri dari 1 variabel respon atau Y dan 19 variabel prediktor atau X. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama meningkatkan hasil panen buah pot kakao, dan yang kedua adalah meramalkan panen masa depan agar berhasil mengantisipasi jumlah bahan yang diperlukan untuk menyiapkan produk. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, kami menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tahapan metode sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data kakao sebagai data penelitian. Yang kedua, menguji data missing value dan membuang variabel-variabel yang tidak berpengaruh terhadap penelitian. Yang ketiga, melakukan visualisasi data antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat, membuat statistika deskriptif data. Yang kelima, melakukan uji multikolinearitas data. Yang keenam, melakukan uji koefisien korelasi dari variabel independen dan mencari variabel independen yang paling berpengaruh. Yang ketujuh, melakukan eliminasi backward pada model. Yang kedelapan, melakukan uji asumsi klasik pada model meliputi uji residual normalitas, uji kehomogenan, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Yang kesembilan, kami melakukan uji simultan atau uji F. Yang kesepuluh, melakukan signifikan parameter individual atau uji T. Yang kesebelas, kami melakukan koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan yang terakhir, kami menginterpretasikan dari hasil model yang terbaik. Selanjutnya, kami melakukan seleksi model yang pertama dengan melakukan uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa FIF yang paling besar, FIF yang terindikasi multikolinearitas adalah FIF yang lebih besar dari 10, yaitu MAXT, MIT, dan LMI. Dari keempat variabel tersebut, terdapat satu variabel yang memuat MAXT atau suhu maksimum yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman kakao, sehingga kelompok kami memutuskan untuk mengikutsertakan MAXT untuk analisis lebih lanjut, dan variabel MIT, LMI yang terindikasi multikol akan dibuang karena menjelaskan maksud yang sama. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji koefisien korelasi variabel independen dan mencari variabel independen yang paling berpengaruh. Yang pertama yaitu uji koefisien korelasi variabel kontinu. Dengan hipotesis nihil, yaitu terdapat hubungan antara kedua variabel, dan hipotesis alternatif terdapat hubungan antara variabel. Bisa dilihat bahwa kami mendapatkan terdapat 6 variabel yang signifikan, yaitu BLK, yield, loss, SML, LRG, dan MAXT. Selanjutnya, uji koefisien korelasi variabel kategori. Bisa dilihat pada kategori CHAN 2, CHAN 3, CHAN 5, Flu 3, Flu 4, dan Flu 5 tidak signifikan, sehingga variabel kategori CHAN, Flu, dan FLW tidak tereliminasi. Pada uji koefisien korelasi akan dipilih variabel yang signifikan saja, dengan p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, variabel yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah variabel BLK, yield, loss, SML, LRG, dan MAXT. Eliminasi backward pertama. Dari tabel didapat bahwa variabel loss dan yield tidak signifikan, namun pada tahap pertama ini hanya ada satu variabel yang akan dieliminasi, yaitu variabel loss. Eliminasi backward kedua, dari tabel didapat bahwa variabel yield tidak signifikan, maka variabel yield tereliminasi. Eliminasi backward ketiga, terlihat bahwa semua variabel sudah signifikan, sehingga didapatlah model terbaik pada penelitian ini, yaitu variabel BLK, SML, LRG, dan MAXT. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi pada penelitian ini menggunakan hasil transformasi dengan log 10. Yang pertama yaitu uji residual berdistribusi normal. Dilihat dari histogram, pada histogram di atas terlihat bahwa data membentuk lonceng yang berarti asumsi kenormalan terpenuhi. Selain menggunakan histogram, kami juga melakukan uji Shapiro-Wilk dengan hipotesis nihil residual berdistribusi normal dan hipotesis alternatif residual tidak berdistribusi normal.
Dari hasil pengujian didapatkan nilai p-value sebesar 0,5635, di mana lebih besar dari alfa yang artinya terima H0. Artinya data yang kami gunakan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji residual identik. Pertama-tama kami plotkan terlebih dahulu plot residual dengan fitted value-nya. Terlihat dari plot tersebut bahwa data tersebar secara acak. Untuk melakukan validasi data, kami juga melakukan uji dengan uji Brispagan dengan hipotesis nihil variansi Galat bersifat homoskedastisitas dan hipotesis alternatif variansi Galatnya bersifat heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian didapatkan nilai p-value sebesar 0,2335 yang lebih besar dari alfa yang artinya variansi Galat bersifat homoskedastisitas. Selanjutnya adalah uji residual independen. Pada pengujian ini kami menggunakan uji Darwin-Watson dengan hipotesis nihil tidak terjadi autokorelasi dan hipotesis alternatif terjadi autokorelasi. Dari hasil pengujian didapatkan nilai p-value sebesar 0,05629 yang artinya lebih dari alfa, yang artinya tidak terjadi autokorelasi antar data. Yang terakhir, kami juga melakukan uji multikalinearitas untuk memvalidasi apakah data dari model terbaik yang kami gunakan tidak terindikasi multikolinearitas atau tidak. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa semua variabel yang kami gunakan mempunyai nilai VIF yang kurang dari 10, maka tidak ada variabel yang terindikasi adanya multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji signifikansi. Uji signifikansi pertama yang kami gunakan adalah uji signifikansi simultan dengan hipotesis nihil beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Dengan hipotesis alternatif, paling sedikit ada satu beta I yang tidak sama dengan 0 dengan I-nya dari 1 sampai 4. Untuk statistik ujinya sendiri adalah sum of square dibagi P dibagi sum of square error dibagi N min P min 1. Untuk kriteria penolakannya, tolak H0 ketika F-nya lebih besar dari F tabel atau value-nya kurang dari alfa. Dari hasil pengujian didapatkan nilai p-value yaitu 9,607 E pangkat min 14. Karena p-value-nya kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu variabel independen yang kami gunakan berpengaruh nyata secara serentak. Selanjutnya ada uji signifikansi parameter individual atau uji T dengan hipotesis nihil beta I sama dengan 0 dan hipotesis alternatif beta I tidak sama dengan 0. Untuk statistik uji T, beta duga N per S beta duga N. Dan kriteria penolakannya tolak H0 jika nilai T lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Parameter beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 memiliki nilai p-value yang kurang dari alfa, yang artinya semua parameternya signifikan. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk variabel yang pertama, jumlah kerugian bulanan akibat blackpot atau X1 dengan hipotesis nihil beta 1 sama dengan 0 dan hipotesis alternatif beta 1 tidak sama dengan 0 memperoleh nilai p-value 0,0277 yang kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian bulanan akibat blackpot berpengaruh terhadap banyaknya pot buah yang dipanen. Untuk variabel yang kedua, jumlah buah pot sedang pada akhir bulan pengambilan sampel atau X2 dengan hipotesis nihil beta 2 sama dengan 0 dan hipotesis alternatif beta 2 tidak sama dengan 0 memperoleh nilai p-value 0,0200 yang kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan jumlah buah pot sedang pada akhir bulan pengambilan sampel berpengaruh terhadap banyaknya pot buah yang dipanen. Untuk variabel yang ketiga, jumlah buah pot besar pada akhir bulan pengambilan sampel atau X3 dengan hipotesis nihil beta 3 sama dengan 0 dan hipotesis alternatif beta 3 tidak sama dengan 0 memperoleh nilai p-value sebesar 2,14 kali 10 pangkat min 6 yang kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah buah pot besar pada akhir bulan pengambilan sampel berpengaruh terhadap banyaknya pot buah yang dipanen. Untuk variabel yang keempat, rata-rata suhu maksimum bulanan atau X4 dengan hipotesis H0 beta 4 sama dengan 0, H1 beta 4 tidak sama dengan 0, memperoleh nilai p-value 1,10 dikali 10 pangkat min 6 yang kurang dari alfa,
sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata suhu maksimum bulanan berpengaruh terhadap banyaknya pot buah yang dipanen. Berdasarkan hasil pengujian signifikan parameter individual, keempat variabel memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat dibentuk persamaan menjadi log Y sama dengan min 10,60664 ditambah 0,08741 X1 ditambah 0,14445 X2 ditambah 0,22666 X3 ditambah 7,75529 X4. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Pada penelitian ini, besar S square atau koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 24%. Artinya, berdasarkan model regresi yang didapat, sebesar 24% faktor-faktor banyaknya pot buah yang dipanen dapat dijelaskan oleh jumlah kerugian bulanan akibat black pot, jumlah buah pot sedang pada akhir bulan pengambilan sampel, jumlah buah pot besar pada akhir bulan pengambilan sampel, dan rata-rata suhu maksimum bulanan. Sedangkan 76% sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Lalu yang keenam ada interpretasi dan kesimpulan. Setelah melewati beberapa tahap seleksi, didapatkanlah model terbaik dalam penelitian ini dengan persamaan log Y sama dengan min 10,60664 ditambah 0,08741 X1 ditambah 0,1445 X2 ditambah 0,22666 X3 ditambah 7,75529 X4. Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah kerugian bulanan akibat black pot atau X1 bertambah 1 buah, maka banyaknya pot buah yang dipanen akan meningkat sebesar 0,08741. Yang kedua, jika jumlah buah pot sedang pada akhir bulan pengambilan sampel atau X2 bertambah 1 buah, maka banyaknya pot buah yang akan dipanen akan meningkat sebesar 0,14445. Dan yang ketiga, jika jumlah buah pot besar pada akhir bulan pengambilan sampel atau X3 bertambah 1 buah, maka banyaknya buah pot yang dipanen akan meningkat sebesar 0,22666. Dan yang keempat, jika rata-rata suhu maksimum bulanan atau X4 bertambah 1 satuan, maka banyaknya pot buah yang dipanen akan meningkat sebesar 7,75529. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, pada hasil penelitian dengan pengujian hipotesis menggunakan uji F, diketahui bahwa jumlah kerugian bulanan akibat black pot atau X1, jumlah buah pot sedang pada akhir bulanan pengambilan sampel X2, jumlah buah pot besar pada akhir bulanan pengambilan sampel X3, dan rata-rata suhu maksimum bulanan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap banyaknya pot buah yang dipanen. Yang kedua, pada hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T, diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyaknya pot buah yang dipanen yaitu jumlah kerugian bulanan akibat black pot atau X1, jumlah buah pot sedang pada akhir bulan pengambilan sampel X2, jumlah buah pot besar pada akhir bulan pengambilan sampel X3, dan rata-rata suhu maksimum bulanan atau X4. Yang ketiga, persamaan regresi linear yang diperoleh adalah log Y sama dengan 10,60664 ditambah 0,08741 X1 ditambah 0,14445 X2 ditambah 0,22666 X3 ditambah 7,75529 X4. Yang keempat, nilai koefisien determinasi atau R square yang dihasilkan adalah 24%. Lalu yang terakhir, keempat variabel bisa digunakan untuk memprediksi panen masa depan agar dapat mengantisipasi bahan yang diperlukan untuk menyiapkan produk. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.